marah? Ciri-cirinya, detak jantung kita meningkat, wajah kita bisa memerah, napas kita bisa lebih cepat. Iya enggak? Siapa namanya tadi? Laina, iya enggak? Ya. Terus kalau misalnya dalam kondisi ini bisa berteriak kita, berteriak, berbicara dengan nada tinggi atau melontarkan kata-kata kasar. Ya, benar? Selanjutnya ada emosi sedih. Siapa yang sering sedih? Kaulan. Kenapa sedih? Kalau misalnya kita sedang merasa sedih, pasti kita supaya merenung, ya kan? Merenung, memikirkan apa yang terjadi, overthinking sendiri, iya nggak? Ya. Yang selanjutnya ada emosi takut. Nah, siapa sih yang takut? Takut, ada yang takut? Yang paling kita nggak senang emosi takut nih. Jantung kita bisa berdebar, badan dingin, gemetar, ya. Atau misalnya takut kita ke depannya bagaimana ini? Apa kita ujian ke depannya gimana ini? Ujian semesternya gimana nih? Selanjutnya ada emosi terkejut. Biasanya emosi terkejut nih kenapa nih? Kenapa nih kalau bisa terkejut? Kita expect bakalan terjadi sesuatu. Ya. Lain ada. Kenapa kita bisa terkejut? Karena apa? Karena deg-degan. Misalnya tiba-tiba di surprisein ulang tahun gitu. Selanjutnya ada emosi senang. Ini adalah emosi yang paling ditunggu-tunggu. Semoga kita selalu senang ya, bukan dalam kondisi takut. Jadi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi apa yang mempengaruhi emosi tersebut? Salah satunya adalah perubahan jasmani, yaitu misalnya kita yang cewek kedatangan cake, yang cowok tiba-tiba perubahan luar, saya tiba-tiba badan kita jadi tiba-tiba jadi besar setelah penampilan bad boys. Iya nggak? Ya. Yang kedua perubahan pola interaksi dengan orang tua. Misalnya di rumah kita lepas nih, di rumah kita mungkin sama orang tua lagi ada cekcok biasa, terus pasti kita kebawa emosi. Entah emosi marah, entah tiba-tiba terkejut, entah sedih. Kalian ada telepon orang tua kan? Sering kan? Yang ketiga ada perubahan interaksi dengan teman sebaya. Ini biasa terjadinya karena salah paham pada teman sebaya. Jadinya kita merasa diri menjadi sedih karena kehilangan teman tersebut. Karena kan perubahan interaksi pada sama teman. Yang selanjutnya ada perubahan pandangan luar. Jadi orang luar menganggap kita udah dewasa. Jadi kita diharapkan apa aja pada kita semuanya. Selanjutnya ada perubahan interaksi dengan sekolah. Misalnya tiba-tiba
ucapan kita harus menjaga ucapan kita dari berkata kasar. Itu paling harus dijaga. Kalau misalnya lagi marah, gitu, paling marah itu harus dijaga kali itu kita kalau misalnya kita berkata kasar. Karena kita di akhirnya di ujungnya nanti bakalan merasakan menyesal. Kita bakalan menyesal atas apa yang sudah kita buat. Gitu. Yang kedua, menggunakan kesadaran, yaitu sadar pada suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif. Jadi tiba-tiba pikiran kita yang negatif nih, pikiran kita yang negatif, kita positifkan pikiran kita nih supaya tidak terjadi emosi gitu. Selanjutnya perenungan kita harus merenung apa yang sudah kita buat. Misalnya kita baru siap marah nih, kita harus merenung kenapa saya harus marah. Kita harus merenung bagaimana ke depannya. Kenapa sih harus marah? Memangnya ada perubahan kalau kita sudah marah. Selanjutnya ada pengendalian diri. Kita kesabaran. Kesabaran. Kita kalau misalnya emosi kita lagi memuncak-muncaknya itu, kita memang harus sabar. Kita harus baik-baik bersabar. Karena kalau udah sabar, kita semuanya aman. Kayak Bu Lijur bilang tadi, kalau bisa kita mengendalikan emosi semuanya, kita bakalan aman. Yang kelima adalah menyibukkan diri. Menyibukkan diri adalah salah satunya bisa dengan olahraga. Kalau lelaki ada olahraga nggak? Ada olahraga bang? Biasanya olahraga apa? Basket. Apa lari? Ya, terus lainnya ada? Ada. Main bola, futsal? Ada. Yang cewek apa nih? Biasa menyibukkan diri dengan olahraga, yang menyibukkan diri dengan olahraga. Ada nggak? Menari. Iya boleh. Mau jalan-jalan, menyibukkan diri ya, biar utama stres. Lain ada lagi? Berenang. Buat TikTok. Tapi di sini nggak bisa ya bawa HP dari rumah. Buat TikToknya nanti sampai rumah aja ya. Soalnya di sini membaca gitu ada. Membaca, belajar, supaya menyibukkan diri. Nah selanjutnya, itu ada video untuk kalian tonton. Bentar ya.
Termometer atau thermometer? Skuter. Panas luar dalam ya. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari video tersebut? Ya. Ada yang bisa nggak ambil kesimpulan? Siapa yang bisa? Ada? Ayo, siapa? Satu orang aja. Bisa? Ambil kesimpulan dari video tadi. Bisa? Atau yang lain ada? Ada yang mau? Kesimpulan dari video tadi. Ada? Yang cowok nih, biasa yang cowok nih. Yang cowok. Kelas. Ambil kesimpulan tolong. Kesimpulannya kalau misalnya untuk mengendalikan emosi itu bisa dengan tidak bereaksi terlebih dahulu atau memperhatikan terlebih dahulu apa yang ada di depan kita. Jadi kita nggak bisa langsung ambil emosi, misalnya nih sesuatu yang buruk terjadi pada kita nggak bisa langsung ambil hal, nggak bisa langsung marah. Jadi harus cari tuh ini kira-kira kalau marah nih bakalan berarti nggak dulu atau enggak. Jadi pikir dulu kalau misalnya ya kalau bisa tahan, cuma kalau enggak. Benar sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya Ibu ada kertas nih, kertas lembar kerja individual. Jadi Ibu minta tolong kalian di sini boleh? Boleh. Nggak banyak kok soalnya, cuma 3. Bagi dulu ya. Ini kenapa bertiga dulu? Ibu kasih waktu berapa menit nih dalam kalian di situ? 5 menit? 10 menit? Berapa menit? Hah? 15 kelamaan nih. 10 menit aja ya.